Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Di pertandingan terakhir yang berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Inter akan menjalani prosesi pengangkatan trofi gelar juara Serie A 2020-2021 pada pekan ke-38 saat menjamu Udinese pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport bahwa perayaan gelar tersebut akan dihadiri oleh 1.000 orang yang terdiri dari semua karyawan, sponsor, kerabat pemain, dan beberapa fans. Presiden Lega Serie A Paolo Dal Pino telah membuat permintaan kepada otoritas terkait untuk memastikan pesta Scudetto Inter tidak akan berlangsung di stadion kosong. Mengangkat trofi di depan 1.000 orang tidak akan sama dengan merayakan gelar di depan 80.000 fans. Akan tetapi, setidaknya ini merupakan langkah positif menuju keadaan normal. Antonio Conte berharap pertandingan melawan tim asuhan Luca Gotti bukanlah pertandingan terakhirnya sebagai pelatih Inter, tetapi semuanya akan bergantung pada pertemuannya dengan Presiden klub Stefan Zhang dalam waktu dekat. Conte bersama BP Marotta dan Pierre Ausilio diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Inter Stefan Zhang hari ini, di mana mereka membahas rencana Suning untuk klub dan menentukan nasib Conte di musim depan. Zhang sangat yakin bisa membujuk Conte untuk bertahan di Inter, terutama setelah Suning menyetujui kesepakatan pembiayaan 275 juta euro dengan Oaktree Capital. Presiden Inter juga berharap klub dapat menggunakan pertandingan hari Minggu di kandang melawan Udinese, di mana Nerazzurri akan mengangkat trofi Serie A dan mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan kerjasama dengan Conte sebagai pelatih kepala musim depan. Sesuai dengan Sky Sport Italia, Conte menyapa penggemar di luar gerbang tempat latihan Inter dengan melayani tanda tangan foto bersama. Banyak fans Inter yang hadir mengambil kesempatan ini untuk memohon agar dia tetap bertahan untuk musim depan. Tetapi, semuanya akan menjadi jelas dalam waktu beberapa jam. Setelah sukses mengantarkan Inter Milan meraih gelar Scudetto musim 2020-2021, pelatih Antonio Conte mendapat pengakuan penting atas prestasinya tersebut. Berkat Conte, Nerazzurri sukses mengakhiri puasa gelar Serie A selama 11 tahun. Atas kontribusi luar biasa tersebut, Antonio Conte kini dinobatkan sebagai pelatih terbaik kedua di dunia oleh majalah sepak bola ternama Inggris 442. Pep Guardiola berada di posisi teratas, kemudian di bawah Conte, atau posisi ketiga ditempati oleh pelatih Atletico Madrid Diego Simeone. Inter segera mengamankan kesepakatan sponsor utama jersey baru mereka dengan salah satu perusahaan di Amerika Serikat. Nerazzurri telah mengakhiri periode paling bergejolak setelah secara resmi mengamankan kesepakatan buy-lot sebesar 275 juta euro dari Oaktree Capital. Saham mayoritas Inter yang dimiliki Suning sebesar 68,55% telah dijadikan sebagai jaminan dalam kesepakatan dengan Oaktree, yang berarti bahwa mereka akan menjadi pemilik baru klub jika Suning gagal melunasi pinjaman mereka sebelum 2024. Sebagian besar dana itu akan memungkinkan Inter memenuhi berbagai kewajiban pembayaran mereka untuk musim 2020-2021, seperti gaji pemain dan cicilan transfer. Tetapi uang ini juga nantinya bakal digunakan untuk menutupi biaya musim depan. Sang Presiden Stefan Zhang ingin menyalakan kembali proyek Suning untuk klub dan bantuan utama
akan tiba ketika para fans kembali ke stadion dan kesepakatan sponsor utama baru yang lebih besar akan menjamin pemasukan lagi untuk klub. Seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta dello Sport bahwa langkah Inter selanjutnya adalah segera mengamankan pengganti Pirelli sebagai sponsor utama jersey. Dan calon mitra ini kemungkinan akan datang dari Amerika Serikat dan bukan dari Asia. Valentino Lazaro akan kembali ke Inter pada musim panas ini setelah Borussia Mönchengladbach mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan mengaktifkan opsi merekrutnya secara permanen. Pemain internasional Austria itu dikirim kembali ke Bundesliga dengan kesepakatan pinjaman pada musim panas lalu, setelah gagal meyakinkan pelatih Nerazzurri Antonio Conte. Tetapi Lazaro telah berjuang keras untuk menemukan kembali performa terbaiknya, di mana ia telah tampil sebagai starter sebanyak 11 pertandingan Liga untuk tim asuhan Marco Rose. Saat ini pinjaman Lazaro akan berakhir pada 30 Juni, kata Direktur Olahraga Borussia Mönchengladbach, Max Ebers, pada saat konferensi pers seperti dilansir fcinternews.it. Setelah itu dia akan kembali ke Inter. Inter telah menerima tawaran yang lebih baik dari Cagliari untuk Raja Nainggolan. Gianluca Di Marzio mengatakan tim Sardinia itu telah mengajukan tawaran senilai 5 juta euro untuk menjadikan peminjaman gelandang itu permanen. Tetapi itu adalah tawaran yang rumit. Cagliari akan membayar Inter 2 juta euro di muka, ditambah 1,5 hingga 2 juta euro sebagai kompensasi atas bonus yang mereka terima untuk Nicola Barella setelah Nerazzurri memenangkan gelar Serie A. Terlebih lagi, Inter akan memiliki opsi berlaku selama 18 bulan sejak 1 Juli untuk mengontrak pemain muda Cagliari Riccardo Ladinetti seharga 2,5 juta euro. Cagliari sebelumnya menawarkan Inter 3 juta euro untuk Nainggolan yang kontraknya dengan Nerazzurri habis pada 2022, tapi permintaan itu ditolak. Tiga klub Serie A yakni Inter, Lazio, dan rival sekota AC Milan telah dikaitkan dengan kepindahan striker Chelsea Olivier Giroud jelang pembukaan bursa transfer musim panas 2021. Tuttosport melaporkan bahwa ketiga klub tersebut tertarik untuk mengontrak penyerang Perancis yang akan tersedia dengan status bebas transfer ketika masa kontraknya berakhir sekitar sebulan lagi. Rossoneri nampaknya sedikit diuntungkan di mana Giroud tampaknya akan lebih condong memilih mereka karena ia diproyeksikan menjadi tandem Ibrahimovic di musim depan. Sedangkan di Inter, Giroud sudah dapat dipastikan hanya menjadi pelapis Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez. Namun masih harus dilihat apakah pemain Prancis itu akan bersedia bergabung dengan skuad Antonio Conte. Inter akan berhadapan dengan Juventus di Piala Super Italia musim depan. Juventus dan Inter sudah sangat lama tidak saling jumpa di Piala Super Italia. Keduanya terakhir bertemu di ajang tersebut pada 2005, yang dimenangi Inter dengan skor 1-0 lewat gol Sebastian Veron. Juventus pada saat itu datang dengan status juara Liga Italia 2004-2005, yang pada akhirnya dicopot akibat kasus Calciopoli. Inter datang dengan menyandang juara Coppa Italia. Andai situasi kembali normal, pertandingan bisa bergulir lagi di luar Italia dengan dihadiri supporter.